semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari MSDM. MSDM kepanjangannya ialah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, jika kita mempunyai perusahaan, kita harus pandai memanage atau mengatur, merencanakan atau mengorganisasi semua perusahaan kita supaya berjalan dengan baik. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih tujuan dari MSDM menurut Anwar Prabu Mangkunegara. Yang pertama, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia. Dan yang kedua ialah mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga ialah meningkatkan kualitas kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan juga prinsip-prinsip dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan juga tentang pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Sebelum kita melakukan sesuatu, hanya kita mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan tenaga kerja dan juga merencanakan pengadaan serta pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu menyusun struktur dari perusahaan tersebut yang hingga menjadi efektif, termasuk pembagian tugas dan juga tanggung jawab. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan juga evaluasi kerja. Yang keempat yaitu pengawasan, mengawasi dan juga mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, yang kelima yaitu pengembangan, fokus pada mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kerja tersebut. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama keterlibatan karyawan, yang kedua pengembangan berkelanjutan, yang ketiga keadilan dan juga kesetaraan, yang keempat fokus pada kinerja, yang terakhir yaitu integrasi yang strategis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan serta permasalahan yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Menurut Michael Armstrong, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan serta ada hal yang menjadi penunjang atau menjadi perkembangan di dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ialah evolusi personalia dari manajemen sumber daya manusia. Menurut Michael Armstrong, ini menjadi salah satu sumber perkembangan karena di fase ini perusahaan sudah menganggap manusia itu sebagai aset, bukan sebagai mesin. Lalu yang kedua ialah integrasi dan strategi bisnis. Setelah manusia dijadikan aset, manusia diajarkan bagaimana tentang cara strategi bisnis. Lalu yang ketiga ialah pendekatan berbasis kompetensi. Sebelum mempelajari strategi bisnis, para karyawan diajarkan tentang cara bagaimana meningkatkan kompetensi atau kepribadiannya dengan cara diajarkan atau melalui pengajaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Lalu yang keempat ialah fokus kepada kinerja dan juga reward. Cara ini ialah menunjang bagaimana para karyawan membentuk kinerja yang baik dan perusahaan bisa memberikan reward atas kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Lalu yang terakhir ialah perhatian pada kesejahteraan setiap karyawan. Mengapa demikian? Karena ketika kinerja karyawan sudah memasuki standar dan perusahaan sudah memberikan reward, maka para karyawan akan senantiasa selalu setia kepada perusahaannya. Lalu menurut Michael Armstrong juga ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan antara teori serta praktik di lapangan. Ini sering terjadi karena hal yang diajarkan di dalam belum tentu bisa terjadi di luar ataupun sebaliknya. Lalu yang kedua ialah prioritas bisnis yang berjangka pendek. Prioritas bisnis ini lebih mengedepankan kinerja tanpa memerhatikan perkembangan dari karyawan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran dari MSDM. Yang pertama, kita jelaskan dulu fungsinya. Fungsi MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia mencakup pengelolaan karyawan dalam organisasi dengan cara ini, dan ini. Tujuannya adalah memastikan karyawan termotivasi dan berkinerja tinggi untuk mendukung tujuan organisasi.
Yang kedua yaitu peran strategis MSDM. Peran strategis MSDM adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan dalam jangka panjang. MSDM berkontribusi dengan cara ini, ini, dan ini. Sekian dari saya, selebihnya saya mohon maaf.